Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Elsa di Fisika ke-8. Yang kita akan bahas hari ini adalah gaya dan hukum Newton 1. Nah, pada part ini kita akan membahas tentang apa sih itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya pada plastisin, kamu dapat melempar plastisin, menghentikan pelemparan tersebut dan menangkap plastisin lagi kan, atau bahkan membentuk plastisin tadi yang tadinya kotak terus jadi bentuk segitiga, bentuk lingkaran, terus bentuk mobil kan, terserah keinginan kamu dengan memberikan gaya. Tahukah kamu apakah yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada berapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh sendiri adalah gaya otot. Gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah, kan kamu tahu tuh. Lihat pada gambar. Dengan menarik mata panah ke arah belakang, itu memerlukan gaya otot pada koordinasi rangka tubuh kamu. Gaya gesek yang kedua. Gaya yang diakibatkan adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Nah, contohnya kan pada saat kamu menarik atau mendorong meja di lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Nah, di sini ada gaya tak sentuh. Gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contoh, pada ujung magnet batang, tanpa disentuh ke benda yang pengen ditarik sama magnet itu, dari jauh pun dia sudah dapat tertarik sendiri karena seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Selain gaya magnet tadi, ada gaya gravitasi pada orang yang terjun payung. Merupakan contoh gaya tak sentuh. Lebih lanjut lagi tentang gaya interaksi terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Kita masuk ke hukum Newton 1. Coba pikirkan, pernah nggak sih pada saat kamu di dalam bus atau di dalam mobil kamu sendiri, kan mama papa kamu ngerem tuh, nah tubuh kita kan kedorong ke depan, atau pada saat itu pak supir ngerem, tubuh kamu terdorong ke depan seperti ilustrasi pada gambar tersebut. Nah, akhirnya kan saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, badan kamu terdorong ke depan karena badan kamu tuh ingin mempertahankan gerakannya ke depan. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di mobil. Nah, jadi pada peristiwa ini Newton menyatakan sifat inersia benda. Maksudnya, sifat inersia ini adalah sifat penolakan terhadap gaya perubahan. Jadi dia pengen tuh posisinya berada di posisi awal aja. Kalau misalkan ya lurus aja. Kalau misalkan duduk ya duduk aja. Kalau berdiri tegak aja gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini ada rumusan, yaitu sigma F sama dengan 0, berarti ditandai dengan hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu yaitu di sini, kenapa di sini ada sigma F sama dengan 0. Peraturannya adalah posisinya diam, terus habis itu posisi bergerakan dengan kecepatan tetap dan dalam keadaan seimbang. Oke. Di sini ada hukum Newton 1. Nah, gimana sih contoh soal hukum Newton 1?
Contoh, bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. B. Percepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. C. Kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. D. Percepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. E. Percepatannya selalu tetap meski kecepatannya berubah-ubah. Nah, kamu ingat lagi ya, ingat lagi pembahasannya bahwa EF 0 ya kan, sigma F sama dengan 0. Kondisi ini berlaku pada benda diam atau benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kecepatan selalu tetap meski waktunya berubah-ubah. Oke, kita lanjut. Nah, tugas kalian hari ini adalah tugas praktikum hukum Newton 1. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Dengan melakukan kegiatan ini, kamu membuat video, yaitu dengan cara seperti ini, oke? Nah, bisa saya tunggu ya. Jangan lupa videonya bukan kalian diem aja, tapi kalian pertama-tama meruntutkan caranya. Disebutin di videonya, habis itu dipraktekin seperti ini ya kan, arahin tuh videonya ke meja, kelereng dan kertasnya. Lalu amati yang terjadi, itu adalah menyebutkan kesimpulan praktikum hukum Newton 1. Oke, bisa dimengerti. Selamat mengerjakan. Bye.